Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Thumma amma ba'd, faqad qala muallif fasharih hadzal kitab rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi 'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa 'ulumi sa'iri ibadihi sholihin fid dharain amin. Kitabus salati ai hadza tegese utawi iki ku kitabus salati, kitab nerangaken salat. As-salatu utawi salat al-mafrudatu kang difarduaken iku khamsun ana 5. Az-zuhru rupane salat zuhur. Wa awwalu waqtiha utawi kawitan waktune zuhur iku zawalus syamsi lingsire srengenge. Bergesernya matahari setelah sebelumnya berada tepat di tengah-tengah. Wa akhiruhu utawi akhire waqtiha iku idza sara ing dalem nalikane dadi apa zillu kulli syai'in, ayang-ayangane saben-saben suwiji-wiji, dadi iku mislahu padane kulli syai'. Ba'da zilliz zawali ing dalem sakwise ayang-ayangan waktu lingsire srengenge. Di banyak tempat ketika matahari tepat berada di tengah langit yang kemudian dikenal dengan waktu istiwa, tetap muncul bayangan. Hanya di sedikit tempat pada saat istiwa itu betul-betul tidak timbul bayangan. Di antaranya di Mekah, kemudian di Yaman itu di daerah Son'a. Makanya di sini ada qayyid ba'da zilliz zawal. Ba'da zilliz zawali ing dalam sakwise ayang-ayangan waktu lingsire srengenge. Wal asru lan salat asar wa awwal waqtiha utawi kawitan waktu asar iku az-ziyadatu tambah ala zillil misli ing atase ayang-ayang pepadan. Wa akhiruhu utawi akhire waqtiha fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar iku ila zillil mislaini tumeka maring ayang-ayange pepadan loro. Wa fil jawazilan ing dalam waktu jawaz, wa fil jawazilan ing dalam waktu jawaz iku ila ghurubis syamsi tumeka maring surupe srengenge. Ini mengisyaratkan bahwa di tiap-tiap waktu sholat itu memiliki nama sendiri-sendiri. Jadi di masing-masing waktu sholat itu tidak hanya terdiri dari satu waktu. Ada yang disebut dengan waktu fadilah, ada yang disebut dengan waktu ikhtiar, ada yang disebut dengan waktu jawaz bila karohah, ada yang disebut dengan waktu jawaz bikaroha, bahkan ada yang disebut dengan waktu tahrim. Beberapa dan sebagian disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja', tapi tidak semuanya. Wal maghribu lan salat maghrib, wa waqtuha utai waktine salat maghrib iku wahidun mung siji. Kalau kita berpijak pada pendapat terbaru, pendapat terupdate dari Imam Syafi'i. Wa waqtuha utai waktune maghrib iku wahidun siji. Wa huwa utawi waktuha iku ghurubus syamsi surupe srengenge wa bimiqdari ma yu'adzinu
lan kelawan ukuran oleh adzan sapa wong wa yatawaddo ulan wudu sapa wong mai didadekaken ma masdariyah dzarfiyah macae amblas wa bimiqdari ma yu'adzinu lan kelawan ukuran oleh adzan sapa wong wa yatawadda ulan wudu sapa wong wa yasturu lan nutupi sapa wong nutupi al aurata ing aurat wa yuqimu lan ngomati sapa wong ngomati as-sholata ing salat wa yusalli lan salat sapa wong khamsa rakaatin ing 5 pira-pira rakaat yaitu salat maghrib dan 2 rakaat sunnah setelahnya. Wal isya ulan salat isya wa awwal waqtiha utai kawitan waktune isya iku idza ghaba ing dalam nalikane surup apa asyafaqu mega al ahmaru kang abang. Wa akhiruhu utawi akhire waqtiha fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar iku ila thulutsil laili tumeka maring 1/3 bengi. Wa fil jawaz lan ing dalam waktu jawaz iku ila tulu'il fajri tumeka maring nongole fajar asani kang kapindo atau yang lebih familiar kita sering dengar fajar shadiq. Wasubhu lan salat subuh wa awwalu waqtiha utai kawitan waktune subuh iku tulu'ul fajri nongole fajar asani kang kapindo wa akhiruhu utawi akhire waqtiha fil ikhtiyari dalam waktu ikhtiar iku ilal isfari tumeka maring padang wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawaz iku ila tulu'is syamsi tumeka maring mleteke srengenge. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus shalah. Setelah sebelumnya kita membahas cukup lama 2 tahun Kitabut Thaharah. Maka sekarang di tahun ketiga ini kita masuk pada Kitabus Shalah. Salat secara bahasa artinya doa. Sebagian ulama menambahkan mendoakan baik. Maka kemudian aqwalun wa af'alun makhsusah muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Ucapan-ucapan tertentu jumlahnya ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat pada Nabi dan keluarganya, kemudian salam. Ucapan-ucapan tertentu dan pekerjaan-pekerjaan tertentu jumlahnya ada 8. Sehingga kalau digabungkan maka rukun sholat itu ada 13. Sebagian ada yang mengatakan 17, yaitu dengan menghitung tumakninah di masing-masing rukun fi'li yang disyaratkan harus tumakninah. Bahkan yang tidak kalah kerennya, Syekh Nawawi Banten mengatakan bahwa rukun sholat cuma 3, yaitu rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Jadi rukun yang merupakan pekerjaan hati, niat, rukun qauli yang merupakan ucapan yang nanti kalau diuraikan jumlahnya ada 5, dan kemudian rukun fi'li. Nah, ucapan-ucapan tertentu, pekerjaan-pekerjaan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, diakhiri dengan salam, itu disebut sebagai sholat. Ini kata ulama-ulama ahli balaghah mimbabi tasmiyatil juz'i bil mimbabi tasmiyatil kulli bil juz'i. Kenapa? Karena dari sekian rangkaian sholat itu di dalamnya terkandung doa. Jadi doa itu merupakan juz dari keseluruhan sholat. Maka mimbabi tasmiyatil juz'i bil kulli. As-salatul mafrudatu khamsun. Salat yang diwajibkan, yang difardukan itu ada 5. Sebelumnya Allah memfardukan
50 kali sholat. Waktu subuh sholat 10 kali, zuhur sholat 10 kali, asar sholatnya 10 kali, maghrib sholatnya 10 kali, dan isya sholatnya 10 kali. Sehingga semuanya 50 kali. Kemudian Nabi murojaah, bolak-balik meminta keringanan, meminta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi bolak-balik sampai 9 kali. Dan setiap kali Nabi balik di korting 5 sholat, sehingga dari 50 itu di korting 45, karena setiap kali itu mendapat kortingan 5, dan Nabi bolak-balik 9 kali, sehingga tetaplah menjadi 5 kali dalam sehari semalam fi'lan, tapi khamsuna thawaban. Dikerjakannya 5 kali, tapi pahalanya tetap pahala 50 kali sholat. Luar biasa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi khamsun fi'lan wa khamsuna thawaban. Prakteknya 5 kali, tapi pahalanya 50 kali. Salat yang difardukan kepada Nabi ini memiliki keistimewaan dibanding kewajiban-kewajiban agama yang lain. Karena Nabi menerima perintah salat ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa melalui pelantaraan siapapun. Ini berbeda ketika Nabi menerima mandat kewajiban-kewajiban yang lain. Sebelum Rasulullah dan umat diwajibkan salat 5 waktu, itu ibadah Nabi sehari-hari yang dilakukan adalah bertafakkur. Dan ketika bulan Ramadan datang, maka Nabi sering tafakkur di dalam gua Hira. Itu bermalam-malam. Ketika sudah habis bekal, maka Nabi pulang mengambil bekal, kemudian berangkat lagi. Setelah itu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut umatnya yang saat itu iman kepada beliau diwajibkan sholat qiyamul lail melalui ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu awinqus minhu qalilah. Sebagian ulama berpendapat di samping qiyamul lail, Nabi dan umatnya juga diwajibkan sholat 2 rakaat ketika pagi dan sholat 2 rakaat ketika sore. Baru pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Kapan tepatnya? Sebagian ulama mengatakan 1 tahun sebelum beliau hijrah, sebagian mengatakan 6 bulan sebelum hijrah. Al-Imam Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi mengatakan pendapat yang bisa dibuktikan dengan dalil dan dipertanggungjawabkan kebenarannya, bahwa Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah kemudian menerima mandat salat itu terjadi sebelum beliau hijrah 1 tahun setengah atau 18 bulan sebelum Rasulullah hijrah. Setelah itu kemudian sholat malam tidak wajib, sholat 2 rakaat di waktu pagi dan di waktu petang tidak wajib, dinasakh dengan wajibnya sholat 5 waktu. Nabi menerima titah sholat 5 waktu itu di waktu malam. Akan tetapi beliau baru pertama mengerjakan sholat itu zuhur. Jadi malam mendapatkan titah, subuh belum mengerjakan sholat, baru zuhur Nabi mengerjakan sholat.
Ada beberapa spekulasi ulama. Kenapa menerima perintahnya malam kok subuhnya belum dikerjakan? Pertama, karena memang Rasulullah saat itu belum diajarkan oleh malaikat Jibril bagaimana tata cara sholat tersebut. Jadi beliau belum menerima al-ilmu bi kaifiyatis sholat, cara mengerjakan sholatnya. Sehingga karena belum tahu cara mengerjakan sholatnya, baru diajarkan ketika tiba waktu zuhur, maka sholat pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat zuhur. Ada lagi seperti Imam Bajuri, Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri mengatakan bahwa bisa jadi Nabi ketika menerima mandat kewajiban sholat di malam beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah, itu sholat pertama yang dimandatkan adalah sholat zuhur. Itulah kenapa dinamakan zuhur, diambil dari akar kata zoharo yang artinya tampak, yang artinya jelas, karena itu merupakan sholat yang pertama kali tampak. Di samping juga merupakan isyarah bahwa agama dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan semakin tampak, akan semakin jelas di atas keyakinan dan agama-agama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Salat itu merupakan ibadah fisik yang paling utama. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa salat ini merupakan imaduddin, tiangnya agama. Sehingga mereka yang menjalankan dan mendirikan sholat berarti telah menegakkan dan menguatkan agama. Sebaliknya, mereka yang meninggalkan sholat berarti secara langsung dia menginginkan agama itu roboh dan hancur. Oleh karenanya ancamannya tidak tanggung-tanggung. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bainana wa bainahum tarkus sholah. Yang membedakan antara kita dan mereka itu adalah tidak sholat. Jadi kalau pengen tahu bedanya kita dengan mereka, kita sholat, mereka enggak. Makanya kalau ada orang dari kita enggak sholat, maka enggak ada bedanya dengan mereka. Apa bedanya? Bahkan dalam riwayat lain dikatakan man tarakas shalah faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia terang-terangan kufur. Ini kata Imam Ahmad bin Hambal, orang yang meninggalkan salat bisa kufur. Tapi kata Imam Syafi'i nanti dulu, enak sekali mengatakan orang kufur. No. Kalau dia meyakini meninggalkan salat itu boleh. Tapi kalau dia tidak salatnya karena malas, ya enggak sampai kafir. Jadi memang Imam Syafi'i dan mayoritas ahli sunnah wal jamaah itu sangat berhati-hati dalam mengucapkan takfir atau menuduh orang lain kafir, mengklaim orang lain kafir. Imamu ahli sunnati wal jamaah fi hadzal asril hadir, salah satu imam ahli sunnah wal jamaah di era kontemporer ini yang wafat syahid ketika ngaji tafsir di bom masjidnya, Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti, itu beliau mengatakan, puluhan tahun ribuan kitab saya buka. Saya ingin tahu adakah di zaman sahabat, di masa tabi'in, bahkan di era tabi'it tabi'in, orang yang begitu mudah menghukumi orang lain kafir. Ternyata puluhan tahun saya melakukan pencarian, ribuan kitab saya baca, bahkan saya mendengarkan banyak guru dan ulama, tidak satu pun saya melihat, mendengar, menyaksikan, baik dari kalangan sahabat, baik dari kalangan tabi'in, baik dari kalangan tabi'it tabi'in yang begitu mudah menganggap orang yang tidak sepaham dengan dirinya kafir.
Sehingga kata Syekh Sa'id Ramdan Al-Buti, dari mana mereka-mereka yang mengklaim dirinya sebagai pejuang Islam dengan begitu mudahnya menganggap orang yang tidak sepaham dengan dirinya kafir, seakan ungkapan dan klaim kafir yang dialamatkan kepada orang lain itu seperti tasbih yang menjadi wiridan wajib bagi dirinya. Jadi kalau mulutnya belum mengatakan orang kafir yang tidak sepaham, itu kayaknya sholat itu belum wiridan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat yang 5 waktu yang saat ini menjadi kewajiban bagi kita itu dulu diwajibkan pada beberapa nabi. Jadi masing-masing itu punya satu kewajiban sholat. Subuh itu dilakukan oleh Nabi Adam, zuhur oleh Nabi Dawud, asar oleh Nabi Sulaiman, maghrib oleh Nabi Yakub, dan isya oleh Nabi Abdul Karim. Siapa Nabi Abdul Karim itu? Yang lebih kita kenal dengan Nabi Yunus bin Matta. Nama beliau itu Abdul Karim. Ya beli ngaji masih berubah. Oh iya. Itu disebutkan nama asli dari Nabi Yunus bin Matta Abdul Karim ada disebutkan di antaranya dalam syarah musnadnya Imam Syafi'i. Yang gak besar, cuma 2 jilid kitab itu. Baik. Kemudian saya ingin tambahkan begini. Kenapa sholat yang 5 waktu itu waktunya seperti kita sekarang itu kan? Setelah dijelaskan bahwa sholat yang difardukan itu ada 5, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian dijelaskan waktu masing-masing dari sholat tersebut. Ada pertanyaan, kenapa subuh dikerjakan di waktu itu, zuhur di waktu itu, asar, maghrib, isya di waktu itu? Kenapa pula subuh itu cuma 2 rakaat, zuhur, asar 4 rakaat, maghrib ya kok 3 rakaat? Sebagian besar ulama mengatakan ini adalah amrun ta'abbudi, bagian dari dogma agama yang hikmahnya tidak bisa ditangkap oleh akal. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak. Jadi ketika Allah menetapkan subuh harus dikerjakan pada saat terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari dan 2 rakaat itu punya hikmah. Demikian pula zuhur, asar, maghrib, dan isya. Apa di antara hikmahnya? Hikmahnya ialah untuk mengingatkan manusia pada perjalanan dia
dari sejak berada di dalam rahim ibunya sampai keluar di dunia ini. Jadi manusia ketika terbentuk di dalam rahim ibu, kemudian keluar, maka keluarnya manusia itu ibarat terbitnya fajar. Maka dia sholat 2 rakaat. Jadi sholat subuh itu untuk mengingatkan bahwa sebelum itu dia berada dalam rahim ibunya dan kemudian keluar dari sang ibu sebagaimana terbitnya fajar. Yang sebelumnya gelap kemudian muncul terang. Lah setelah dia lahir, itu kemudian dia tumbuh sebagaimana matahari. Ketika sudah muncul, itu semakin naik, semakin tinggi, dan puncaknya waktu istiwa. Bergeser sedikit masuk waktu zuhur. Maka demikian manusia. Setelah dia sampai di usia muda, kemudian beranjak ke usia tua, itu ternyata bukan bertambah kuat, tapi dia melemah lagi. Sebagaimana matahari ketika sudah tepat berada di atas, maka dia akan turun lagi ke bawah, berputar lagi ke bawah. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Jadi dari zuhur kemudian asar. Asar itu mengingatkan bahwa perjalanan hidup dia itu akan mengalami fase tua. Yang setelah tua itu kemudian semakin tua. Dan ketika sudah semakin tua, semakin dekat dengan kematian. Sebagaimana matahari setelah memasuki waktu asar, dia semakin dekat dengan waktu terbenam. Ketika dia sudah mati, maka yang menentukan itu adalah karya dia. Yang menentukan itu adalah perbuatan dia. Karena seringkali kita mengandalkan orang lain, orang yang diandalkan ternyata setelah kita mati sama sekali tidak bisa diandalkan. Maka itu diibaratkan dengan terbenamnya mega merah yang merupakan pertanda masuknya waktu Isya. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Ya karena subuh itu baru bangun. Lamun langsung patang rakaat mukaten jedag. No. Makanya alon-alon 2 rakaat dingin. Zuhur, asar, patang rakaat. Kenang apa? Pun lagi semangat deh. No. Maghrib 3 rakaat. Menurut sebagian ulama hikmahnya karena maghrib itu sebagai penutup sholat siang. Sebagaimana sholat witir itu sebagai penutup malam itu ganjil, maka maghrib pun ganjil. Sedangkan Isya kembali 4 rakaat itu untuk menutupi kekurangan yang ada. Apa kekurangannya? Lah iya. Di waktu siang itu kewajibannya 2 kali sholat, zuhur dan asar. Sedangkan di waktu malam, di waktu siang
itu ada 3 kewajiban, yaitu subuh, zuhur, dan asar. Sedangkan di waktu malam hanya ada 2, yaitu maghrib dan isya. Maka isya jangan sampai hanya 2 rakaat. Konon katanya. Ngandel ya bro beliau. Iya. Di samping memang hikmahnya rakaatnya itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Karena memang malaikat-malaikat Allah itu diciptakan dengan sayap yang beragam. Ada malaikat yang memiliki 3 sayap, ada yang cuma 2 sayap, dan ada yang sampai 4 sayap. Dijelaskan dalam Al-Quran, Fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Jadi malaikat itu sayapnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Salat ini diharapkan bisa naik ke atas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa rakaatnya 2, 3, dan 4 sebagaimana sayap digunakan malaikat untuk terbang ke sana. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu tawi dalil fi masyru'iyyatis sholati ing dalem disyariatakene salat. Iku ayatun piro-piro ayat. Ada cukup banyak ayat yang menjadi pijakan disyariatkannya sholat. Minha iku setengah saking ayat diantaranya qauluhu ta'ala utawi dawe Allah ta'ala rupani dawuh inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. An-Nisa 103. Inna sholata setune sholat iku kanat anapa sholat 'alal mu'minina ing atase pira-pira wong mukmin kabeh. Aniku kitaban kefarduan. Aniku kitaban kefarduan, kewajiban kefarduan mauqutan kang ditetepaken waktune. Jadi sholat itu merupakan amalan fardu yang waktunya sudah ditetapkan. Oleh karenanya penting bagi kita mengerti tentang waktu-waktu sholat. Karena mengerjakan sholat sebelum waktunya itu tidak sah. Mengerjakan sholat setelah habis waktunya maka statusnya itu qadha. Dulu orang menandai masuk dan keluarnya waktu sholat itu menggunakan fenomena alam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, dan seterusnya. Tapi pada perkembangannya kemudian dibuat jam, yang jam ini dalam menetapkan waktunya juga tetap berpijak pada kondisi alam, pada matahari, dengan menggunakan ilmu falak. Dan dengan adanya jam ini adalah sebuah perkembangan yang sangat baik. Kenapa saya katakan sangat baik? Begini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menceritakan kepada para sahabat akan terjadi satu waktu di mana waktu itu tidak normal. Akan terjadi sebuah keadaan di mana waktu saat itu tidak normal. Satu hari itu bisa lama sekali, yang kalau diukur dengan hari-hari normal itu sampai ada 40 hari. Ada satu hari yang
Lumayan panjang kalau diukur dengan hari kita yang sekarang, itu 1 minggu lamanya. Dan saat itu cuma sehari. Sekaligus ini adanya jam juga bisa dijadikan sebagai solusi untuk saudara-saudara kita yang berada di tempat di mana terbit dan terbenamnya matahari itu tidak normal. Seperti mereka yang berada di kutub utara. Di mana matahari itu hanya terbit berapa menit. Tadi enak dan puasa ya beli sampai sejam. Ya nggak seperti itu. Itu ketika Nabi menceritakan itu, dan itu terjadi adalah pada saat nanti Dajjal muncul ke dunia. 3 hari dari kemunculan Dajjal, itu kata Nabi, hari yang pertama itu sama dengan 40 hari. Bukan 40 hari malah 1 tahun. Masya Allah, mohon maaf salah itu. Hari yang pertama itu seperti 1 tahun. Kemudian hari yang kedua itu seperti 1 bulan. Dan hari yang ketiga itu seperti 1 minggu. Baru hari yang keempat sampai hari yang ke-40. Karena Dajjal itu muncul hanya 40 hari. Mulai hari keempat sampai hari ke-40 itu seperti hari-hari biasa. Hari pertama 1 tahun. Hari kedua 1 bulan, hari ketiga 1 minggu, hari keempat sampai hari ke-40 itu normal seperti hari-hari biasa. Sahabat bertanya kepada Nabi, apakah di hari pertama kemunculan Dajjal yang lamanya seperti 1 tahun, di hari sekarang ini kami cukup mengerjakan sholat 5 kali ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Tidak. Kata Nabi tidak. Akan tetapi kalian harus menghitung, harus mengukur. Jadi selama 1 hari itu ya kalian melakukan sholat 5 kali kali 4 kali 1 tahun. Masya Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan diantaranya ketika kita ada jam. Ada jam. Karena nggak mungkin ketika 1 hari itu lamanya 1 tahun, jam kita juga ikut 1 tahun, kan nggak mungkin. Maka pakai jam ukurannya. Nah itu di sini. Sama halnya kata Nabi, nanti akan tiba menjelang kiamat kubro, matahari itu terbit dari arah barat. Pada saat itu terjadi, maka 1 hari itu panjang dan lamanya seperti 3 malam. Jadi maka luar biasa, ditemukannya jam itu luar biasa. Memang ini bagian dari kemajuan itu seperti itu. Oke. Ala kulli hal, salat itu adalah amal yang difardukan atas orang-orang mukmin yang waktunya telah ditetapkan. Itu diantara ayatnya. Kemudian hadisnya, wa ahaditsulan piro-piro hadis. Minha iku setengah saking ahadis, hadis Ibnu Umar utawi hadis sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Alladzi rawakan riwayataken hu ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa ghairuhuma lan liyani al-Bukhari wa Muslim. Qala ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bunia dibangun apa al-Islamu Islam ala khamsin ing atase 5 rukun. Apa saja 5 rukun yang menjadi penopang Islam itu? Syahadati an rupane nyakseni setuhune kelakuan, nyakseni ing setuhune kelakuan. Iku la ilaha ora nono zat kang disembah kelawan hak iku maujud
Jadi an yang ada pada syahadati an itu disebut dengan an mukhaffafah minats tsaqil. Asalnya syahadatin annahu. Syahadati an rupane nyakseni ing setuhune kelakuan iku la ilaha. Ora nono zat kang disembah kelawan hak iku maujud. Aila ma'buda bihaqqin. Langko toli ningkat setelah Allah satu-satunya yang disembah, ningkat la maqsuda bihaqqin illallah. Allah satu-satunya tujuan. Nanti kalau sudah bisa sampai di level itu, kalau kita termasuk orang yang mimman sabaqat lahus sa'adah, orang yang memang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan kebahagiaan yang tinggi, maka kita akan sampai pada satu titik keyakinan la maujuda illallah. Illallahu kecuali ya Allah. Wa anna Muhammadan lan setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku Rasulullahi utusane Allah. Wa iqamis sholati lan jumenengaken salat. Jadi bukan sekedar mengerjakan, tapi menegakkan apa yang menjadi syarat rukun, bahkan sunnah dan adabnya betul-betul ditegakkan. Itu baru iqamatus sholah. Banyak orang yang mengerjakan sholat, tapi jarang di antara mereka yang betul-betul menegakkan sholat. Wa ita'iz zakati lan ngowehaken zakat. Wa ita'iz zakat lan ngowehaken zakat wal haji lan haji. Sekarang dan sebentar lagi, dan alhamdulillah setelah 2 tahun tidak ada haji dari Indonesia, maka di tahun ketiga pertama kali setelah break 2 tahun langsung hajinya haji akbar. Wukuf yang dijalankan pada hari Jum'ah, Arafah yang ada pada hari Jum'ah, sebagaimana haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah sebuah keistimewaan di atas keistimewaan. Syarafun ala syaraf. Kemuliaan di atas kemuliaan. Karena hari Arafah itu merupakan hari yang paling mulia di dunia. Ma min yaumin min ayyamid dunya afdal min yaumi Arafah. Tidak ada hari dari hari-hari dunia yang lebih istimewa daripada hari Arafah. Jadi hari yang paling istimewa adalah hari Arafah. Kumpulnya umat manusia menjadi satu di satu tempat yang disebut dengan Arafat adalah sebuah keistimewaan. Mereka berkumpul dengan baju yang sama, permintaan yang sama, yaitu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saat itu diyakini oleh para wali, bukan cuma para auliaillah. Setahun sekali saat di hari Arafah itulah pertemuan antara Nabi Khidir dan Nabi Ilyas dengan kutub zaman ini. Dan itu terjadi di hari Jum'ah yang merupakan sayyidul ayyam. Maka syarafun ala syarafin. Kemuliaan di atas kemuliaan. Mudah-mudahan mereka semua diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan oleh Allah, pulang mendapatkan predikat haji yang mabrur, ziarah yang makbulah, dan kita oleh Allah ditetapkan orang yang di tahun depan akan bisa memenuhi panggilan untuk ke sana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa shaumi Ramadan lan puasa Ramadan. Memang riwayatnya macam-macam. Ada riwayat yang mendahulukan haji baru kemudian puasa, riwayat lain mendahulukan puasa kemudian haji. Oke. Enggak ada masalah. Wajah alan teka fi haditsil Isra'i ing dalam hadis kang nyeritaaken Isra Mi'raj. Apa kang teka apa fa faradallahu dawuh fa faradallahu ala ummati khamsina salatan. Fa farada mongko marduaken sapa Allahu Allah ala ummati ing atase umat ingsun marduaken khamsina ing 50 apane salatan salat.
Faraja'tu mongko bolak-balik sapa ingsun hu ing Allah. Kemudian saya pulang pergi ke Allah, ke Nabi Musa, ke Allah lagi, ke Nabi Musa. Faraja'tu mongko bolak-balik sapa ingsun hu ing Allah. Faqala 9 kali jumlahnya, dan pada yang ke-9 kali itu kemudian faqala mongko ngandika sapa Allah, hiya utawi salat iku khamsun 5. Wahia iku khamsun 5. Wahia utai salat iku khamsuna 50. Apa maksudnya? Khamsun ai fi'lan, khamsuna ai thawaban. 5 pengerjaannya, 50 pahalanya. Masya Allah, luar biasa. Manis untung-untungan pisan dari umatnya Kanjeng Nabi. La yubaddalu, ora bisa diganti apa al-qaulu ketetapan. Apa al-qaulu ketetapan ladayya ing dalam sanding ingsun. Jadi sudah finish maksudnya. La yubaddalul qaulu ladayya, ucapannya sudah tidak bisa diganti lagi, ketetapannya sudah tidak bisa diganti lagi. Sudah finish. Sehari semalam 5 kali. Al-Bukhari diriwayatakan Imam Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma lan liyane Al-Bukhari wa Muslim. Hiya utawi salatiku khamsun 5 min haitsul fi'lu, saking sisi ngelakoni. Hiya utawi salatiku khamsuna 50 min haitsul ajru, saking sisi ganjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Salat yang pertama adalah zuhur. Dinamakan zuhur diantaranya karena itu merupakan salat pertama yang tampak. Dan itu merupakan isyarat bahwa sholat dan ajaran-ajaran Nabi, bahkan agama yang dibawa oleh Nabi, kita akan semakin tampak dan mengungguli agama-agama yang lain. Nah, wa awwalu waqtiha zawalus syams. Awal waktu zuhur ialah saat bergesernya matahari. Maknanya begini. Matahari itu terbit dari timur. Terbit. Kemudian setelah terbit muncul, maka matahari itu akan naik ke atas. Pada saat matahari baru terbit, kita belum boleh mengerjakan sholat. Dijelaskan di banyak kitab, kita baru boleh mengerjakan sholat ketika matahari setelah terbit naik dalam ketinggian satu tombak. Qadru rumhin. Saat itu baru kita menjalankan sholat yang pertama, namanya sholat isyraq. Beberapa saat kemudian kita sholat duha. Oke. Nah, terus matahari itu akan naik sampai kemudian, sebetulnya bahasanya berjalan. Bahasa Al-Quran itu mengatakan berjalan. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. No. Tapi dalam pandangan mata kita, maka matahari itu dari tidak ada, muncul, terbit, kemudian naik. Terus ketika sudah tepat berada di tengah-tengah langit, itu namanya waktul istiwa. Waktu istiwa itu kalau di pondok itu kiai biasa memaknai waktu pancede srengenge. Waktu di mana matahari tepat berada di tengah langit. Itu istiwa. Nah, oke. Waktu istiwa itu salah satu waktu yang kita haram dan dilarang melakukan sholat. Kecuali hari Jumat dan kecuali di kota Mekah, di Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram itu jangankan waktu istiwa, setelah subuh sholat lagi, setelah asar sholat lagi juga nggak apa-apa. Tidak ada larangan sholat, kapan saja. Itu istimewa, keistimewaan sendiri. Beda dengan kita. Kita itu dilarang sholat bukan hanya setelah subuh, bukan hanya setelah asar, tapi juga di waktu istiwa selain hari Jumat. Oke. Nah, benda yang ditegakkan ketika posisi langit berada di tengah, maka benda itu di beberapa tempat tidak akan memunculkan bayangan. Beda saat matahari masih berada di timur. Ketika naik, maka muncul bayangan di sebelah barat. Iya kan? Sebaliknya nanti ketika matahari berada di barat, maka bayangan itu muncul di bagian timur. Lah, tepat ketika matahari berada di tengah langit, maka benda yang berdiri tegak
itu di beberapa tempat tidak akan memunculkan bayangan. Di antaranya di Mekah, dan di antaranya saya baca di kitab itu di Son'a al-Yaman, di daerah Son'a yang ada di Yaman. Itu benda yang berdiri. Biasanya kalau kita di Jawa di beberapa masjid itu dibasang apa? Bancek ya, bancek. Oh itu, oke. Nanti kalau pas matahari sudah istiwa, lah itu jam kemudian ditepatkan 12. Nanti jamnya disebut dengan jam istiwa. Oke. Lah, namun di banyak tempat, walaupun matahari itu tepat berada di tengah, tetap muncul bayangan sedikit. Ini karena faktor geografis yang membedakan, faktor geografis. Oke. Lah, oleh karenanya setelah matahari tepat berada di tengah, kemudian matahari berjalan lagi, bergeser ke barat, maka muncul bayangan. Nah, muncul bayangan, bukan bayangan ketika matahari tepat di tengah, iya kan? Tapi tambahan bayangan ketika matahari sudah mulai bergeser. Saat itulah masuk waktu zuhur. Jadi saat bergesernya matahari setelah sebelumnya tepat berada di tengah-tengah langit. Waktu zawal itu waktu awal tanda masuk waktu zuhur. Oke. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlah ba'da dhilli zawal. Oke. Setelah matahari berada di bagian barat, muncul bayangan di sebelah timur. Bayangan itu mulai dari kecil dan semakin panjang, panjang sampai kepanjangannya sama dengan kepanjangan dari benda yang berdiri. Saat itu maka berakhirlah waktu zuhur, tanda awal masuk waktu asar. Maka dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Syuja, akhir dari waktu zuhur ialah ketika bayangan tiap-tiap sesuatu yang berdiri tegak itu menjadi sama dengan bendanya. Bayangannya menjadi sama dengan bendanya, tapi setelah diambil sedikit untuk bayangan yang tetap muncul pada waktu bergesernya matahari. Paham kan? Itu waktu istiwa kan tetap tidak bisa tanpa bayangan. Oke. La wal haditsu utawi hadis alladzi yajma'u kang ngumpulaken apa hadis mawaqitas sholati ing pira-pira waktune salat al khamsi kang 5 iku hadis rawa kang riwayataken hu ing ma sapa muslimun imam muslim wa ghairuhu lan liyane muslim an Abi Musa al-Asy'ari saking sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa an sairis sahabati wa an nabihim an Rasulillah saking Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annahu setune Kanjeng Rasulullah iku atanekani hu ing Rasulullah sapa sailun wong kang takon. Yas'alu kang takon sapa sa'ilhu ing Rasulullah takon an mawaqitis sholati saking pira-pira waktune salat. Falam yarudda mongko orang jawab sapa Kanjeng Rasul alaihi ing atase sa'il syai'an ing suwiji-wiji. Jadi ada seseorang datang kepada Nabi menanyakan tentang waktu salat. Nabi saat itu tidak menjawab apapun. Qala ngandika sapa rawi Abu Musa al-Asy'ari berarti. Fa'aqama mongko nju menengaken sapa Kanjeng Nabi al-fajr ing salat fajar yakni salat subuh hainang syaqqa ing dalam nalikane soek sigar ya insyaqqa apa ya muncul nongol insyaqal fajr ay tala'a dauhu nanti dijelaskan ada hinang syaqqa ing dalam nalikane nongol apa al fajru fajar. Tapi saat itu masih gelap sekali sehingga siapa yang di depan kita dan di samping kita hampir-hampir kita tidak ketahui. Wan nasu te menusaiku layakadu ora parak-parak. Ora parek-parek iku ya'rifu ngawruhi
sapa ba'duhum sebagian nas ba'don ing sebagian kang liyan. Jadi Nabi mendirikan sholat fajar saat fajar sodik terbit, tapi masih gelap gulita sehingga hampir-hampir orang tidak mengenali sebagian dengan sebagian yang lain. Summa amaro mongko kari-kari merintah sapa Kanjeng Nabi hu ing rajul. Faqama mongko nulin jumenengaken sapa Kanjeng Nabi bidzuhri kelawan salat zuhur hina zalat ing dalam nalikane lingsir apa asyamsu srengenge. Wal qailu te wong kang ngucap iku yaqulu ngucap sapa qail qadin tasafan nahar. Maknane qadin tasafat teman-teman dadi separo apa an-nahar waktu awan, waktu siang sudah masuk di separohnya. Nabi ya tahu, bahkan lebih tahu. Wa huwa Kanjeng Nabi ku kana sapa Kanjeng Nabi anaiku a'lama luwih ngerti minhum ketimbang saking manusa. Summa amara mongko kari-kari merintah sapa Kanjeng Nabi hu ing rajul faqama mongko nrinju menengaken sapa Kanjeng Rasul bil asri kelawan salat asar wasyamsu hali utawi srengenge iku murtafi'atun kang munggah. Summa amara mongko kari-kari perintah sapa Kanjeng Nabi hu ing sa'il ya rajul sa'il faqama mongko nrinju menengaken sapa Kanjeng Nabi bil maghribi kelan salat maghrib hina waqa'at ing dalam nalikane tumiba apa syamsu srengenge, maksudnya jatuh itu terbenam. Summa amara mongko kari-kari merintah sapa Kanjeng Nabi hu ing sa'il faqama mongko nrinju menengaken sapa Kanjeng Nabi al isya ing salat isya hina ghaba ing dalam nalikane surup apa asyafaku mega abang. Mega warna mega abang, ada mega kuning, ada mega putih, tapi idza utliqa syafaq fal muradu bihi al ahmar. Ketika kata syafaq diucapkan secara mutlak, maka dipastikan yang dimaksud adalah mega merah. Summa akhara di hari berikutnya, summa akhara mongko keri-keri ngakhiraken sapa Kanjeng Nabi al fajr ing salat fajar minal ghadi saking esuk kikiye. Minal ghadi saking esuk kikiye. Kalau kemarin Nabi sholat fajar itu ketika masih gelap gulita, orang-orang sebagian itu hampir tidak mengenali sebagian yang lain. Esok harinya Nabi sholat fajar, sholat subuh itu seakan-akan matahari hampir terbit. Matahari hampir terbit. Jadi wis padang gemblang. Tapi durung nongol si srengenge tapi wis padang gemblang. Hatan sorofa sehingga budalan sapa Kanjeng Nabi minha saking fajar wal qailu te wong kang ngucap iku yaqulu ngucap sapa qail qad tolaat temen-temen meletet apa asyamsu srengenge au kadat atawa hampir-hampir apa syams hampir-hampir terbit. Summa akhara mongko keri-keri ngakhiraken sapa Kanjeng Nabi az-zuhra ing salat zuhur hatta kana sehingga ana apa zuhur aniku qariban marqi min waqtil asri saking waktu asar bil amsi ing dalam dina wingi. Kemudian ketika tiba waktu zuhur Nabi tidak langsung mengerjakan, tapi baru dikerjakan ketika sudah mepet mendekati waktu asar di hari sebelumnya, hari kemarin. Summa akhara mongko keri-keri ngakhiraken sapa Kanjeng Nabi al-asra ing salat asar hatan sarafa sehingga budalan sapa Kanjeng Nabi minha saking asar wal qailu uti wong kang ngucap iku yaqulu ngucap sapa qail qadih marrat teman-teman dadi abang. Qadih marrat teman-teman dadi abang apa syamsu srengenge hampir terbenam. Summa akhara mongko keri-keri ngakhiraken sapa Kanjeng Nabi al maghriba ing salat maghrib hatta kana sehingga ana apa maghrib anaiku inda sukuti syafaqi ing dalam nalikane surupe mega abang. Summa akhara mongko kari-kari ngakhiraken sapa Kanjeng Nabi al isya ing salat isya hatta kana sehingga tinemu kane kana tam apa sulusul laili sepertelune waktu bengi al awwalu kang pertama. Summa asbaha mongko kari-kari manjing waktu esuk sapa Kanjeng Nabi fadaa mongko nuli ngundang sapa Kanjeng Nabi asa-ila ing wong kang takon faqala mongko ngandika sapa Kanjeng Nabi al waqtu baina hadaini al waktu te waktu salat iku baina hadaini ing dalam antarane ikilah karone waktu loro. Jadi sing wingi dikerjakakane pas ning awal-awal pisan, tadi esuk iki dikerjakaken mepet ning akhir pisan. Tadi jare Kanjeng Nabi ning dina nomor 2 Kanjeng Nabi ngundang sing takon ke sapa? Menek.
Nah, waktu salat antarane waktu sing wingi karo waktu sing wingine. Oh, itu di tengah-tengahnya itu waktu salat. Insyaqqal fajru. Utai maknane insyaqqal fajru iku tola'a nongol apa dau'uhu padange fajar. Zalat utai maknane zalat iku malat condong apa syams condong an wasatis sama'i saking tengahe langit. Waqa'atis syamsu te maknane waqa'atis syamsu iku ghabat surup apa syams. Asyafaqu te maknane syafaq iku al humratu mega abang allati tazharu kang pertelo apa humrah ba'da ghurubi syamsi ing dalam sakwise surupe srengenge. Suqutus syafaqi te maknane suqutis syafaq iku ghiyabuhu surupe syafaq. Wa hunaka lan iku tetep ing dalam kono-kono panggonan ahaditsu utai pira-pira hadis bayanat kang jelasaken apa hadis ba'doma ing sebagiane perkara ujmila atau ajmala kang nglobalaken apa al hadisul mazkur fihi ing dalem ma au zadat atau nambahi apa hadis alaihi ingatase al hadisil mazkur kama kaya keterangan sataro kang bakal ningali sapa sira. Jadi masih ada banyak hadis yang menjelaskan sebagian dari yang masih global pada hadis yang tersebut tadi atau menambahi hadis tersebut. Wal asr wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil misli. Naqif huna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.